Betul. Karena rata-rata di bawah 3 tahun kan komunikasi anaknya kan kurang lancar, Mas Yan. Mm-mm. Jadi biasanya anak-anak kalau sakit dia nggak mau makan aja gitu, diem aja nggak mau makan, makannya kok lama atau nggak mau makan, terus tiba-tiba rewel. Nah, hal-hal ini kan agak sedikit susah. Jadi memang ada beberapa kasus juga harus kita langsung lihat langsung. Selamat datang di Success Talk Total Quality. Seperti biasa, kami selalu menghadirkan sosok yang inspiratif yang akan membagikan success story dan insight yang positif. Sebelum menyaksikan, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel YouTube Total Quality Indonesia, serta follow sosial media kami di Instagram @totalquality.id, karena akan banyak konten positif yang kami sharekan. Hari ini seperti biasa di tengah-tengah kita telah hadir sosok yang inspiratif. Beliau merupakan pendiri dari Yes Dental Clinic dan juga seorang dokter gigi anak yang sangat eksis. Masih muda dan energik, mari kita sapa Dokter Gigi Yona Simon. Selamat pagi, dokter. Sehat-sehat, dokter? Iya, selamat pagi. Sehat-sehat, luar biasa. Oke, ya. Baik. Nah, dokter, pada hari ini kita akan banyak berbincang-bincang ya untuk membagikan ya bagaimana sih supaya di masa pandemik ini, nah kita masih dapat menjaga ya kesehatan gigi kita seperti itu. Nah, pada saat ini di situasi pandemik ini kan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun ya dokter. Nah, akan tetapi kita tetap dituntut untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, karena itu banyak orang yang membatasi aktivitas termasuk kunjungan ke dokter gigi karena merasa khawatir. Nah, kira-kira bagaimana menurut dokter Yona melihat kondisi fenomena seperti ini? Nah, jadi gini, memang wajar ya kalau misalnya orang tuh takut pergi ke dokter gigi, karena memang untuk keluar rumah mungkin sebagian orang juga masih takut untuk keluar dari rumah ya. Nah, Ya. jadi memang hal-hal ini memang wajar, tapi menurut saya ketakutannya jangan terlalu yang terlalu apa ya namanya terlalu over. Mm-mm. Jangan terlalu over ya kan. Apabila memang ada yang dikeluhkan, giginya ada yang sakit, atau mungkin giginya juga ada yang pecah, nah itu lebih baik datanglah ke dokter gigi gitu. Oke, dari PDGI sendiri kan menyarankan untuk menunda kunjungan ke dokter gigi kecuali keadaannya emergensi ya, seperti itu ya. Mungkin bisa di-sharingkan sedikit, Dok, mengenai kondisi emergensi seperti apa sih yang dianjurkan untuk kita segera ke dokter gigi dan apa yang termasuk nggak emergensi itu yang seperti apa? Karena kan kita kalau sebagai orang awam kan kurang bisa memilah-milah seperti apa kondisinya. Iya, betul. Jadi begini, pada awal-awal memang adanya COVID-19 ini masuk ke Indonesia, memang PDGI ini menghimbau untuk menghindari ke dokter gigi. Nah kan, mungkin yang lebih ditakutkan adalah takut ke dokter giginya yang kena gitu. Karena kan juga belum siap juga menghadapi virus ini gitu. Dan kita tahu kan memang penularannya kan juga secara lewat air liur, dari droplet, ya kan, dari aerosol gitu seperti itu. Jadi waktu itu memang dihimbau kasus-kasus emergensi yang hanya boleh dilakukan. Contohnya seperti apa? Pada gusi yang bengkak, ya kan, gusinya bengkak, kemudian sampai pipi juga bengkak, kemudian sakit terus-menerus sehingga nggak bisa tidur malam, nggak bisa makan, mengganggu fungsi kunyah. Kemudian juga adanya kecelakaan yang kemudian menyebabkan gigi ini patah, atau bahkan anak jatuh kemudian giginya lepas satu akar sama akarnya semua. Nah, hal-hal ini dianggap emergensi gitu. Oke. Lalu yang sebenarnya nggak terlalu emergensi itu yang seperti apa ya, Dok ya? Maksudnya Emergensi kepingin cek rutin aja, kepingin tahu giginya ada karang gigi apa enggak, atau kepingin lihat juga, oh giginya ada lubang nggak ya, gitu, kepingin tahu aja. Atau misalnya ada juga misalnya beberapa pasien yang melakukan perawatan orto misalnya. Nah itu kan biasanya kan memang ada kontrol berkala, sorry. Jadi per 2 minggu, apa 1 bulan. Nah hal-hal itu waktu awal-awal memang lebih baik ditunda dulu. baik. Nah, kemudian karena itu berarti kan kalau bisa saya simpulkan berarti ada pembatasan untuk kunjungan ke dokter gigi seperti itu ya, Dok ya? Iya.
Oke, selama adanya pembatasan kunjungan tersebut, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh dokter gigi untuk bisa tetap mengontrol kondisi para pasien? Nah, kira-kira apa yang dilakukan? Mungkin kalau di dokter-dokter lainnya kan mungkin ada kontrol via online dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau menurut dokter sendiri seperti apa kalau dokter gigi? Iya, benar. Jadi kalau misalnya beberapa kasus, biasanya waktu awal-awal adanya COVID-19 ini, biasanya pasien kan WhatsApp dulu, atau mungkin DM saya, tanya, dok ini anak saya seperti ini, gimana? Kadang-kadang sama mereka difotokan, kadang-kadang saya minta, tolong difotokan Bu kondisi giginya, kondisi anaknya bagaimana. Jadi difotokan. Jadi untuk sementara bisa melalui konsultasi online gitu. Cuma memang ada hal-hal tertentu yang kasus-kasus tertentu yang tidak bisa dilakukan hanya konsultasi online. Misal kalau konsultasi online itu yang bisa, misal difotokan gigi anak saya ini tumbuh, tapi kok yang lama belum lepas ya, jadinya kelihatannya kan giginya berjejal, bertumpuk. Nah, itu difotokan. Apakah benar dok ini giginya sudah tumbuh? Nah, hal-hal itu bisa saya jawab. Tapi kalau untuk melakukan tindakan perawatannya memang harus di dokter gigi, nggak bisa kalau saya oke, celing lepas gitu nggak bisa. Iya, jadi kan memang agak susah ya. Kalau dokter yang lain kan mungkin bisa meresepkan ya kan. Nah, sedangkan kalau yang ini kan harus ada tindakan langsung ya dari dokter gigi sendiri ya untuk bisa mungkin menyembuhkan seperti itu ya, Dok ya. Iya. Jadi mungkin untuk kasus yang tidak beberapa series yang saya tangkap lebih ke arah difotokan seperti itu gitu ya, Dok ya. Mungkin atau enggak divideokan seperti itu ya. Betul. Supaya tahu apakah ini kondisinya urgent apa tidak gitu. Biasanya kalau kita wah Bu ini kayaknya harus pergi ke praktekan nih, harus lakukan tindakan, barusan datang. Oke, baik, saya paham. Oke, kira-kira selama melakukan pengontrolan lewat online seperti itu, ada nggak sih dok kendala yang dijumpai? Kira-kira selama metodenya seperti itu bagaimana dok? Oh ya, karena waktu kita mendiagnosa pasien, mendiagnosa anak itu sendiri, kita ini kan juga harus melihat dari pemeriksaan juga, dari pemeriksaan klinis, ya kan dari foto mungkin juga bisa terbantu. Tapi otomatis yang dari klinis ini, misal ada gigi lubang, tapi kan kita tidak tahu lubangnya ini sedalam apa. Apakah cukup lubang dalam atau pendek. Nah, hal-hal ini kan kita juga diperlukan untuk memeriksa langsung. Jadi memang kalau kadang-kadang misalnya lubangnya terlalu dalam, atau juga misalnya pasiennya juga mungkin ditanyai, gimana nih keluhan sakitnya gimana? Apakah sakitnya itu dingin sakit atau makan itu sakit? Kadang-kadang kan anak juga nggak bisa terlalu ditanyain ya, karena rata-rata di bawah 3 tahun kan komunikasi anaknya kan kurang lancar Mas Yan. Jadi biasanya anak-anak kalau sakit dia nggak mau makan aja gitu, diem aja nggak mau makan, makannya kok lama atau nggak mau makan, terus tiba-tiba rewel. Nah, hal-hal ini kan agak sedikit susah. Jadi memang ada beberapa kasus juga harus kita langsung lihat langsung. Oke, baik. Nah, tentu sebagai orang tua di masa pandemi ini kan banyak yang merasa khawatir ya dok ya untuk bisa berkunjung ke dokter gigi. Nah, bagaimana sih caranya dokter di sini untuk bisa memberikan edukasi untuk tetap pergi ke dokter gigi, terutama pada saat merasakan keadaan yang gawat ya. Kira-kira seperti apa ya dokter Yona dalam mengedukasi supaya para orang tua ini tidak takut membawa anaknya ke dokter gigi? Jadi kalau misalnya memang dibutuhkan untuk pergi ke dokter gigi, lebih baik carilah dokter gigi yang protokol kesehatannya itu ketat. Oke. Jadi dengan adanya protokol kesehatan yang ketat, otomatis kan faktor-faktor resiko itu kan, resiko-resiko itu kan jadi minim yang akan terjadi itu, yang ditakutkan. Jadi mungkin cari yang ketat, jadi jangan cari yang mungkin ya harus adanya kan harus cuci tangan dulu di depan, kemudian harus mungkin apa yang diperiksa dulu. Nah itu biasanya pasien lebih ngerasa safe. Tuh. Oke, termasuk diantaranya sendiri bagaimana caranya dokter Yona bisa meyakinkan ya, maksudnya supaya para orang tua ini, khususnya para pasien, yakin gitu kalau klinik gigi yang didatangi ini benar-benar sudah menjaga protokol kesehatannya. Kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan oleh dokter? Biasanya saya sih selalu memberitahu ke pasien pada saat pasien mendaftar. Biasanya saya pasti akan tahu. Jadi misalnya langkah-langkahnya kalau di tempat saya ya, sebelum masuk harus cuci tangan dulu, kemudian harus injak alas kakinya harus injak larutan disinfektan, kemudian masuk dicek suhunya. Apabila suhunya itu di atas 37,5,
maka pasien akan dipersilahkan pulang dan pasien tidak boleh marah gitu. Dan Oke. apalagi kalau misalnya ada pasien yang batuk, pilek, ya kan, diketahui hal-hal yang lain, maka pasien juga diharapkan untuk pulang. Tidak boleh diperiksa, tidak jadi diperiksa. Kemudian juga dicek juga saturasi oksigennya untuk pasien, pasien anak, dan juga untuk orang tua yang mengantar. Jadi semua ini berlaku untuk pasien dan pengantar. Kemudian di tempat saya, setiap pasien ini saya menggunakan APD. Jadi pasiennya itu menggunakan APD. Jadi tidak hanya dokter atau perawat saja. Jadi pasien saya kasih APD, ya kan. Kemudian setelah itu baru pasien ini masuk ke dalam ruang praktek dan pasien harus kumur dengan obat kumur tertentu yang sudah kita sediakan itu selama 30 detik. Begitu. Nah, setiap pergantian pasien, kita akan membersihkan seluruh semua ruangan ini. Bahkan kita juga semprot dengan disinfektan spray. Jadi kita menyemprot semua ruangan dan setiap pasien yang berkunjung tadi itu semuanya ada jam appointment-nya. Jadi tidak akan menumpuk-numpuk gitu. Jadi kadang-kadang pasien akan pasien ini akan datang jam segini. Oke, pasien ini akan datang jam segini. Jadi biasanya pasien itu tidak bertemu. Begitu. Oke. Atau bahkan kalau bertemu mungkin pasien keluar langsung kalau yang tadi ini adalah standar menurut saya, ya kan. Tapi kalau memang untuk dari PDGI memang tidak seketat saya sih memang, cuma saya merasa kayaknya kurang gitu. Jadi saya membuat aturan sendiri ya kan yang lebih ketat gitu. Dan di tempat praktek kita juga kita siapkan kan ada air purifier yang ada HEPA filternya. Jadi bisa menyaring udara dan memang ditambah dengan adanya exhaust fan. Jadi supaya ada aliran udara. Kan memang yang ditakutkan adalah kondisi tertutup yang tidak ada aliran udaranya. Nah, makanya itu dari 4 praktek saya ini sudah saya modifikasi untuk saya memberikan exhaust fan, kemudian diberikan juga dengan air purifier yang adanya HEPA filter seperti itu. Oh, baik, luar biasa ini ya, sangat ketat sekali menjalankan protokolnya ya. Baik, kalau menurut Dokter Yona ya, ini berbicara sebagai dari kacamata seorang dokter ya, kira-kira bagaimana menurut dokter sejauh ini kesiapan dokter gigi ya, khususnya untuk dapat bangkit kembali dan siap menghadapi pandemi di tahun 2021. Ya, jadi memang kita memang harus menjalankan protokol kesehatan ini ya. Jadi meskipun nanti ini ternyata COVID-19-nya juga sudah menghilang misalnya, tetap virus itu kan tetap ada. Virus itu tetap ada dan virus itu bisa bermutasi. Jadi menurut saya protokol kesehatan ini harus tetap dijaga. Meskipun nantinya COVID-19 sudah nggak ada, tetap kalau saya pribadi, protokol ini harus tetap kita lakukan. Kan apa salahnya kita melakukan protokol seperti ini? Kalau tadi sesuai dengan protokol dan sebagainya, itu kan ada pasien tuh harus memakai APD ya kan, seperti itu. Nah, biasanya kalau anak-anak itu kan kalau melihat orang dewasa pakai APD itu kan mungkin ada perasaan takut, cemas, was-was dan sebagainya ya kan. Nah, ini kira-kira bagaimana ini? Karena ini agak menarik sih ya, karena setahu saya biasanya kalau anak-anak itu kan mungkin ada ketakutan tersendiri kalau lihat APD, orang pakai APD putih-putih dan sebagainya, apalagi nggak kelihatan mukanya, ya kan? Nah, kalau dari pengalamannya dokter sendiri bagaimana kira-kira? Sebenarnya saya menghindari APD warna putih dari awal. Bahkan kayak jas putih saya yang ini sebenarnya sudah lama nggak terpakai. Karena anak-anak itu identik takut kalau misalnya melihat tim medis atau melihat orang memakai jas putih atau baju warna putih. Jadi Oke. saya dari awal dulu praktek tidak pernah memakai jas putih. Untuk APD ini pun saya juga menghindari warna putih. Biasanya saya akan mencarikan warna-warna yang lebih menyenangkan. Bisa pink, bisa hijau, jangan hitam ya. Kalau hitam kan warna gelap kan anak juga akan takut. Jadi warna-warna cerah. Dan untuk akhir-akhir ini saya mulai mencari APD yang lucu-lucu bentuknya. Soalnya ternyata banyak aja ya orang ini kreatif bikin APD. Oh, ada ya, Jadi Dok ya? ada. Ya, jadi sekarang ada beberapa karakter, misalnya saya punya misalnya Minnie Mouse, mungkin juga Mermaid, itu bisa saya pakai. Atau mungkin juga kalau APD-nya juga ada gambar-gambarnya, ada gambar-gambar Toy Story. Nah, ini menyebabkan anak-anak juga lebih nggak takut melihat karena kan kelihatannya lucu begitu. Dan biasanya untuk anak-anak memang kalau 3 tahun ke atas kan memang rata-rata bisa
diajak bicara, diajak komunikasi sebelumnya. Kemudian biasanya anak-anak paham, dikasih tahu kenapa kok dokternya harus pakai ini. Dan saya menghimbau para orang tua biasanya sebelum waktu pendaftaran itu, kita kasih tahu ke orang tua, harap menunjukkan dokter dan perawatnya menggunakan APD. Jadi supaya anak ini waktu datang tidak kaget. Kalau tidak pernah ditunjukin sama sekali fotonya kita menggunakan APD, nanti waktu datang mereka histeris. Shock gitu ya dokter. Jadi, betul, jadi harus kita kasih tahu dulu, tunjukkan foto-fotonya tim medisnya pakai APD ya Bu, gitu. Biasanya sama orang tua tuh udah ditunjukkan dulu, kayak gini loh dokternya pakai ini, nanti bajunya warna ini, kayak gini warna-warni gitu. Jadi itu membuat anak ngerasa lebih nyaman. Oke, jadi dari segi tampilan sekaligus juga untuk membuat nyaman sisi psikologisnya anak seperti itu ya dok ya. Nah, itu dia tadi ya para pemirsa, demikianlah part 1 ya. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali sharing dari Dr. Yona ya, bagaimana caranya supaya tetap di masa pandemi ini kita dapat menjaga kesehatan gigi kita dengan tidak takut ya untuk ke dokter gigi apabila sudah emergensi atau gawat ya, karena pilihlah dokter gigi yang menjalankan protokol kesehatan yang tepat seperti itu. Baik, kita akan lanjut lagi di part-part yang berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Total Quality Indonesia, like video ini, dan komen. Untuk merasakan sakit gigi ini kita hindari. Makanya itu dari lubang kecil lebih baik segera ditambal. Gitu. Apakah nggak kasihan melihat anaknya? Dan kita harus ingat juga, semakin kita menunda perawatan, berarti perawatan semakin dalam. Kalau semakin dalam, berarti semakin banyak uang yang akan dikeluarkan.